Bab 28. Dixon tahu tentang John Jackson. Lagi pula, pinjaman perusahaannya berada di bawah bank umum. Ada beberapa kesempatan ketika dia ingin mengenal presiden yang kuat ini, tetapi John tidak pernah membiarkannya bermartabat. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memasuki kantornya. Namun, saat ini melihat tindakan John mencoba untuk mendapatkan hubungan baik, pihak lain membuat sudut mulut Dixon bergetar. Dia menyadari bahwa perilaku dan ekspresi agak akrab. Itu adalah ekspresi rendah yang dia buat saat menghadapi John. Tuan Jackson? Jaspal juga heran bertemu John di sini dan menjabat tangannya sambil tersenyum. Tuan Lane, kau di sini untuk membeli rumah? John bertanya. Jaspal mengangguk dan melihat ke kerumunan, berkata dengan cara yang tampak tenang. Benar, awalnya aku berpikir untuk melihat-lihat rumah, dan jika ada yang cocok, aku akan membeli. Tetapi layanan di sini membiarkan aku. Hanya karena 2 orang, mereka ingin mengusirku. Jadi inilah aku, hendak meninggalkan tempat ini. Komentarnya mungkin terdengar tenang, tetapi sebenarnya ada sisi gelapnya. Manajer perusahaan real estate hampir berlutut dan mengakui John sebagai ayahnya hanya untuk mendapatkan pinjaman. Adapun Dixon, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengenal John. Sementara itu, John bertindak dengan hormat dan hati-hati di hadapan Jaspal. Dari skenario yang jelas ini terlihat, jelas siapa yang lebih unggul. Manajer Jones dari perusahaan real estate adalah orang yang masuk akal. Melihat bahwa John akan marah, dia segera berlutut di depan Jaspal dengan jantung yang berdebar kencang. Dia membungkuk dan membungkuk meminta maaf. Setiap gerakan manajer Jones dilakukan dalam sepersekian detik. Tuan Lane, ini benar-benar kesalahan kami karena tidak memberikan keramahan yang layak. Aku akan memecat semua pelayan ini. Selain itu, mulai sekarang dan seterusnya, aku pribadi akan memberikan layananku kepadamu. Aku akan memberikan diskon dan promosi terbaik untukmu, menunjukkan permintaan maaf kami yang tulus. Dia orang yang luar biasa. Jaspal menatapnya sambil tersenyum. Tapi jelas, manajer Jones salah paham. Setelah berpikir beberapa saat, dia berbalik dan meraung pada Dixon dan Janice. Departemen penjualan melayani klien yang terhormat. Kami akan tutup untuk sementara waktu. Kalian berdua silakan bergerak pergi. Ya, dia memang orang yang brilian. Kali ini bahkan Wendy juga berpikir begitu. Dixon dan Janice akhirnya mengalami kecanggungan yang luar biasa. Tabel dibalik mengikuti komentar Jaspal. Sebelumnya merekalah yang memerintahkan orang lain untuk mengusir Jaspal dan Wendy. Tetapi saat ini, mereka menjadi perusak pemandangan yang diusir dari tempat kejadian. Wajah Dixon menjadi merah. Kepalanya basah oleh keringat saat dia bertanya-tanya apa dia harus tinggal atau tidak. Lalu Janice, dia sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak berani berbicara sepatah kata pun dan hanya menatap Jaspal, merasa sulit untuk percaya. Dengan kecerdasan yang dia miliki, dia tidak akan pernah memahami apa yang dimiliki Jaspal yang akan membuat John ingin mendapatkan hubungan baik dengannya. Hanya dengan sepatah kata dia bisa mengembalikan situasi untuk mendukungnya. Bocah ini hanya orang miskin. Apa semua orang ini buta? Manajer Jones marah ketika dia melihat 2 orang menolak untuk pergi. Dia tidak tahu tentang identitas Jaspal, namun dia tahu bahwa mereka yang bisa membuat John berperilaku begitu sopan dan hormat adalah mereka yang tidak bisa dia sakiti. Mungkin dia putra generasi kedua dari keluarga besar yang keluar sendiri untuk mencoba dan menjalani kehidupan biasa. Selain masalah lain sebelumnya, jika dia bereaksi lebih lambat, John akan mulai menanyainya. Pada saat itu, bukan hanya pinjamannya yang akan bermasalah, tetapi apa dia bisa terus menjadi manajer juga akan dipertanyakan.
Dia mampu menemukan masalah utama hanya dengan detail kecil. Itulah alasan Jaspal berpikir bahwa manajer Jones adalah orang yang baik. Tepat ketika manajer Jones hendak memanggil penjaga keamanan untuk mengusir mereka, Jaspal berbicara, "Lupakan saja. Jika mereka bersedia berdiri di sini, biarlah. Bagaimanapun juga, kau di sini untuk menjalankan bisnismu. Kalian hanya perlu menjalankan tugasmu masing-masing." Setelah berbicara, Jaspal membawa Wendy ke samping dan duduk di sofa di ruang klien. John dan manajer Jones segera mengikuti mereka. Sekelompok pelayan yang dipecat nampak sedih. Mereka semua memelototi Dixon dan Janice. Mereka tidak akan pernah melayani mereka. Meski tidak diusir lagi, baik Dixon maupun Janice merasa lebih menderita. Bocah malang itu jelas berusaha membuat kita terlihat buruk. Janice sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. "Dixon, ayo kita pergi dulu. Nanti kita akan memikirkan cara untuk membalas dendam." Janice memang bodoh, tetapi Dixon tidak. Meskipun berdiri di sana lebih memalukan daripada berjalan pergi. Dia tahu bahwa dia tidak boleh pergi dulu. Bab 29. Dixon memelototi Janice yang menjadi penyebab seluruh kekacauan itu dan berkata dengan dingin, "Sebaiknya kau tutup mulutmu. Jika dia berencana berurusan denganku nanti, aku akan berada dalam masalah. Untuk saat ini, kita akan awasi di sini. Selain itu, aku akan dapat mempersiapkan diri jika aku tahu seberapa kuat dia." Dixon yang baru saja melontarkan komentar, mendengar Jaspal mengucapkan kata-kata pertamanya dari sofa ruang klien terdekat. "Rumah-rumah itu terlihat tidak buruk dan harganya murah. Aku berencana untuk membeli semuanya." Beberapa kata sederhana itu bergema seperti petir di departemen penjualan yang sepi. Semua orang, termasuk John, memasang ekspresi heran sambil menatap Jaspal. Orang yang selalu banyak tingkah adalah orang yang suka pamer. Tapi kali ini Jaspal tidak berencana untuk berakting. Rumah-rumah ini memiliki potensi kenaikan nilai pasar 10 kali lipat di masa depan. Siapapun yang membeli satu akan mendapatkan dari itu. Dia tidak akan melewatkan kesempatan ini karena hanya satu villa berarti kehilangan keuntungan puluhan juta. Namun, selalu karena alasan itulah Jaspal seperti orang bodoh yang menarik perhatian semua orang. Melihat ekspresi bingung di wajah manajer Jones dan Presiden John, Jaspal tahu bahwa komentarnya mungkin membuat semua orang ketakutan. Dia berkata sambil tersenyum, "Aku dengan tulus berencana untuk membeli semuanya. Manajer Jones, kau tidak akan berpikir bahwa aku sedang bercanda, bukan?" Brengsek sialan. Satu villa berharga 800.000. Dan meskipun hampir mendekati harga biayanya, kau sekarang mengklaim bahwa kau ingin membeli semuanya. Bukankah ini lelucon? Ini villa, salah satunya harganya 800.000. Ini bukan sayuran yang dijual seharga 80 sen di pinggir jalan. Sayuran yang tidak kau makan masih bisa digunakan untuk memberi makan babi. Tetapi kenapa kau membeli begitu banyak villa? Ingin menjadi tuan tanah? Manajer Jones mengutuk dengan panik di dalam hatinya. Tentu saja dia tidak akan tahu bahwa Jaspal benar-benar berencana menjadi tuan tanah. Dia akan memiliki satu, sementara orang tuanya akan tinggal di yang lain. Kedepan dia akan menyisihkan beberapa unit untuk membangun kantor, menjadikannya asrama, bahkan menggunakannya sebagai kantor sementara. Lalu sisanya dia akan menyewa semuanya. Ketika harga naik, dia akan membangun gedung perkantoran besar dan menjualnya. Itu akan memungkinkan dia untuk mendapatkan 1 ton dari itu. Nah, Tuan Lane, selama ini kami tidak pernah melakukan transaksi besar di rumah kami.
Untuk saat ini masih ada 24 unit villa yang kosong. Ini jumlahnya yang cukup besar, kata manajer Jones hati-hati. Setiap kata yang dia katakan dilakukan setelah pertimbangan matang. Takut dia akan menyinggung Jaspal. Namun apa yang dia coba sampaikan cukup jelas. Ada 24 unit villa yang kosong dan tidak mungkin membeli semuanya.